Dan yap, kunjungan Romi pengen ngasih tahu lagi fakta-fakta tentang Turki, tapi ini random aja ya. Tujuannya ingin membantu para traveler yang pengen ke Turki. Ini tips-tipsnya gue rumuskan sendiri biar kalian makin paham, makin cihui jalan-jalan ke Istanbul ya. Oke, yang paling pertama dan utama, kalian kalau misalnya bikin vlog jangan, guys, gue sekarang lagi di Turki, selamat datang di Turki. Enggak ya, jangan. Kalian harus mulai dari sekarang nyebutnya itu sebagai Turkiye. Jadi di tahun 2022 Presiden Erdogan itu mengirim surat ke PBB kalau misalnya Turki itu mau ganti nama dalam penyebutan internasional dari Turki menjadi Turkiye. Dan itu tujuannya karena biar negara Turki itu nggak semata-mata ada konotasi negatif dari burung Turki gitu. Jadi misal kayak ini nih, kayak bangkan ini, tuh tulisannya Turkiye lagi bukan Turki. Ah, orang lewat ganggu aja. Turkiye. Ya, di dokumen negara di mana-mana tulisannya udah Turkiye ya guys. Oke, let's go. Fakta kedua, di Turki tuh rata-rata jalanannya tuh konblok dan kayak bukit gitu, kayak harus nanjak dan banyak turunan. Jadi kalau misalnya kalian traveling ke Turki, pastikan koper kalian rodanya tuh kuat gitu loh buat ditarik-tarik begini ya. Jadi harus prepare. Masya Allah, capek juga sih. Fakta random ketiga, kalau misalnya kita naik transportasi umum seperti tram, metro, ataupun lainnya, di sini tuh cuma perlu tap in. Beda sama Jakarta yang suka naik Transjakarta dan KRL, setiap kita kan harus tap in, dan nanti kalau misalnya udah selesai sampai tujuan itu tap out. Kalau di sini nggak. Kalau gue udah selesai naik tram dan mau keluar, itu nggak perlu tap out kartu lagi, tinggal didorong aja tuh itunya, nanti udah bisa langsung jalan. Nih misal nih kan, gue nggak tap out lagi kan, langsung bisa keluar tuh, tinggal didorong aja itunya tadi. Kartu transportasi umumnya pun ini, kalau misalnya kita kan di Jakarta tuh satu orang satu ya. Nah kalau di sini tuh satu orang bisa buat sampai 5 orang guys. Jadi misal kalian lagi jalan-jalan sama teman kalian di Istanbul berlima gitu, ya udah beli satu aja. Isi saldo yang banyak, nanti tinggal tap in, tap in, tap in, tap in, tap in gitu. Nggak usah tap out nanti ya, ingat. Oke. Fakta keempat, gue udah di Indo. Gue pengen bikin fakta keempat kelima di bandara, tapi karena udah capek banget jadinya lupa record. Nah ini langsung aja, fakta keempat itu ada 3 bahasa Turki yang menurut gue ini sangat penting kalian tahu biar kalian navigasiin Google Maps-nya gampang. Yang pertama, untuk masjid, buat muslim yang suka cari masjid, ataupun kan kalian kalau misalnya bukan muslim tapi kalau ke Istanbul kan pasti mosque hopping, kayak wisata ke masjid-masjid. Nah di situ biar kalian gampang nyarinya itu, dibanding masjid atau mosque, kalian carinya cami, karena cami di sana artinya adalah masjid. Misal mau ke Kariye Cami ya, tuh Kariye Cami ya. Terus abis cami, kalian pasti kalau ke Istanbul kan pengen naik kapal kan. Nah naik kapal kan di pelabuhan. Nah pelabuhan itu bahasa ininya iskelesi. Bahasa Turkinya iskelesi. Misal mau ke pelabuhan Eminonu. Eminonu iskelesi. Tuh iskelesi. Pun nanti di depan pelabuhannya, di pintu masuk tulisannya tuh iskelesi. Nggak, setahu gue nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu tulisan iskelesi, udah berarti pelabuhan. Masuknya dari pintu iskelesi ini. Nah yang ketiga itu adalah istasyon. Istasyon. Maaf kalau selama ini, maaf kalau yang tadi juga bacanya salah, tapi tulisannya kayak gitu, istasyon. Jadi kalau misalnya kalian mau ke stasiun tram, stasiun metro, klik namanya itu, istasyon. Oke, fakta random yang kelima adalah, saran gue kalau misalnya kalian mau ke Turki, itu paket internetnya beli aja roaming dari Indonesia. Karena apa? Karena di Bandara Istanbul Havalimani, setahu gue itu internet tuh nggak segratis itu, nggak kayak ada pilihannya terus langsung tinggal connect aja, enggak, tapi kayak ada mesin gitu. Kita harus kayak daftarin paspor gitu, dan itu cuma sejam. Nah kalau misalnya kalian kerepotan kan susah kan nyari mesinnya juga, makanya langsung beli roaming dari paket roaming dari Indonesia. Gue waktu itu belinya Telkomsel. Jujur paket Telkomsel roamingnya itu menurut gue masih termasuk affordable, tapi beberapa keadaan, beberapa spot itu emang agak lemot sih, tapi untuk keseringannya itu nggak lemot si roaming Telkomsel ini. Terus ini perintilan gue dari Istanbul kemarin nih, kayak ada tiket pesawat,
Terus gue sempat ambil brosur ini di masjid-masjid, pokoknya banyak brosur tentang agama, tentang Islam terutama. Terus nih, ini fakta random ke-6 kali ya. Tapi fakta random ke-6 ini gue juga pengen nanya. Nih, ini kan cap Istanbul ya. Cap Istanbul. Nah, pas di imigrasi tuh gue ditanyain dokumen. Setahu gue orang Indonesia kan kalau misalnya ke Istanbul cuma butuh paspor, nggak butuh visa. Tapi gue dimintain dokumen tuh, makanya di imigrasi lama, nggak tahu petugas imigrasinya apakah lagi ngablu. Tapi dia malah mintain gue dokumen, terus gue nanya dokumen apa, terus dia nggak bisa jawab. Terus akhirnya apa? Akhirnya udah dicap. Maksudnya apa sih, Pak? Oh iya, BTW gue mau paspor tour kali ya, negara mana aja yang gue kunjungin abis video ini. Oke? Terus ini ada koin nih. Setahu gue kalau misalnya di Indonesia belum ada money changer yang bisa nukerin koin ke rupiah ya, koin negara asing ke rupiah. Gue udah nyari-nyari di beberapa langganan money changer langganan gue tuh nggak bisa, dia nggak bisa nuker koin mata uang asing ke rupiah gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kalian lagi jalan-jalan di luar negeri, uang koinnya kalian abisin sebisa mungkin ya.